Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardi Ahmad Fauzi akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester, algoritma, dan struktur data. Yang tipe soal yang saya dapat adalah A1. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai soal, kemudian algoritma yang saya gunakan untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian alasan mengapa saya menggunakan algoritma tersebut, kemudian menjelaskan setiap baris kode yang saya buat, kemudian saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat. Pertama, di sini soal part 1, seorang bernama Udin yang merupakan pegawai perpustakaan mengalami kesulitan dalam mencari data karena masih ditulis secara manual. Kemudian, dia ingin dibuatkan sebuah aplikasi yang mempermudah pekerjaannya dalam menampilkan, mengurutkan, dan mencari data. Data yang Udin ini memiliki berisi tentang koleksi buku. Data yang dimiliki sebagian belum urut. Sumber datanya cukup banyak, sehingga membutuhkan pengurutan data dengan waktu yang efisien, sehingga dapat mempermudah Udin untuk mencari data-data tersebut. Data yang ingin Udin simpan adalah nomor buku, judul buku, nama pengarang, dan tahun terbit. Serta Udin menginginkan pencarian dalam aplikasi. Itu berdasarkan tahun terbit dan hasil dari pencarian penampilan semua data buku yang memiliki tahun terbit yang sama. Dalam kasus ini, Udin memerlukan sebuah aplikasi yang dapat insert data yang berisi koleksi buku, kemudian dapat menampilkan serta mengurutkan buku, serta dapat menampilkan berdasarkan tahun terbitnya. Di sini saya membutuhkan algoritma search data dan pencarian data. Kemudian untuk algoritma yang saya gunakan adalah algoritma linear search dan quicksort. Dalam kasus ini saya menggunakan single linked list. Algoritmanya adalah seperti ini. Untuk linear search, pertama-tama adalah membaca employee ID-nya, cari, kemudian set atau beri i sama dengan 0, kemudian ulangi step 4, apabila i lebih dari n atau lebih dari array, kemudian sama dengan employee ID, kemudian simpan i sama dengan 1, kemudian jika i sama dengan n, maka is not found, jika salah maka found. Kemudian untuk quicksort, algoritma adalah seperti ini. Select element from the list colored as before. Partition the list into two parts shows that semua elemen towards the left dan the list akan smile kemudian ke pivot. Semua elemen akan menuju ke kanan dan list akan lanjut ke pivot. Akan disimpan pada pivot, kemudian akan melihat posisi kedua parts. Kemudian ulangi proses bila to suppress create after partition. This process continue until one element is left in a sublist. Kenapa saya menggunakan algoritma single list ini? Karena menurut saya sangat simpel dan mudah digunakan. Dalam pencarian data pun sangat cepat dan bisa pelaksanaan untuk delete data maupun inserting data. Dan di sini saya akan masuk ke algoritmanya atau masuk ke code-nya. Di sini saya menggunakan bahasa C#. Pertama-tama di sini saya menggunakan namespace yaitu UAS A1A. Dan saya membuat kelas node yang di dalamnya ada public integer node buku, kemudian public string judul, kemudian public string nama, yang public string tahun terbit, kemudian public node
next. Next ini bertipe data node. Untuk lainnya seperti biasa, tipe datanya adalah data integer, string, dan integer. Ini data akan disimpan ke dalam nomor buku, judul buku, nama, dan tahun terbit. Kemudian saya membuat kelas list. Di sini deklarasikan node start. Kemudian start ini adalah null di dalam metode public list. Kemudian buat public void add node. Metode ini digunakan untuk insert data atau memasukkan data. Buat integer roll nomor dan tahun. Kemudian string judul dan name. Gunakan console where, kemudian tanda kurung, tanda petik, masukkan nomor buku. Kemudian roll nomor sama dengan convert. Karena ini bersifatnya integer, maka harus menggunakan convert dot to integer 32. Kemudian console read line untuk membaca atau memasukkan ke dalam variabel roll nomor. Begitu pula dengan variabel pada CTL ini, tapi ini karena string maka langsung ke console read line. Di atasnya juga ada console where untuk menampilkan kalimat masukkan judul buku. Di bawahnya juga. Kemudian buat objek baru untuk kelas node. Cara punya adalah node, kemudian nama untuk kelasnya, nama objek baru. Di sini saya menggunakan nama new mode sama dengan new node. Dan tanda kurung, titik koma. Kemudian deklarasikan new mode dot node buku ini adalah sama dengan roll nomor. Kemudian new mode dot judul sama dengan CTL, dan new mode dot nama sama dengan nama. Kemudian new mode dot tahun terbit sama dengan tahun. Kemudian jika start sama dengan 0 or roll nomor lebih dari sama dengan start.node buku, dan jika start sama dengan 0 dan roll nomor sama dengan start.node buku, maka akan menyampaikan pesan bahwa terdapat duplikat dalam pengisian data. Kemudian new mode .next sama dengan start sama dengan new mode. Kemudian dialokasikan position new mode in the list. Kemudian not previous, current. Previous sama dengan start, current sama dengan start. Ulangi current apabila sama dengan 0 dan roll nomor lebih dari sama dengan current.nobuku. Jika roll nomor sama dengan current.nobuku, maka terdapat juga pesan duplikat roll number. Dan previous sama dengan current sama dengan current.next. New mode.next sama dengan current, previous.next sama dengan new mode. Kemudian saya membuat metode public dengan jenis data pool, kemudian namanya adalah del node. Kemudian ada parameter integer thn menunjukkan tahun. Kemudian deklarasikan juga node previous dan current. Previous sama dengan current sama dengan 0. Kemudian cek jika specific node present in the list or not. Cek apabila apakah terdapat data yang ingin dihapus. Jika search tahun ref ini memasukkan parameter tahun ref previous ref current sama dengan false, maka return false. Previous.next sama dengan current.next. Jika current sama dengan start.next, maka akan berjalan terus. Return true. Kemudian ini membuat metode untuk pencarian data. Previous sama dengan start, current sama dengan start. Ulangi current jika sama dengan 0 dan tahun sama dengan current.tahun terbit. Previous sama dengan current sama dengan current.next. Jika current sama dengan 0, maka false. Jika salah, maka true. Return true. Traverse ini adalah metode untuk menampilkan urutan data atau urutan buku.
Jika list empty, maka daftar kosong. Jika salah, maka akan menampilkan pesan data buku Anda adalah, kemudian nomor buku, judul buku, nama pengarang, dan tahun terbit. Kemudian ulangi, kemudian not current note, dan ulangi current note sama dengan start, current note sama dengan null, current note sama dengan current note.next. Kemudian di sini adalah console word untuk menampilkan data-data pada untuk nomor buku, judul, nama, dan tahun terbit. Dan list empty. Jika start sama dengan null, maka return true. Jika salah, maka return false. Kemudian membuat metode static void main untuk menampilkan program yang tadi di atas. Buat objek baru untuk kelas list sama dengan list obj sama dengan new list. Kemudian ulangi apabila bernilai benar. Try, kemudian console word line ini untuk menampilkan menu pada aplikasi. Kemudian deklarasikan CH untuk pemilik karakter. Convert to char console return. Kemudian gunakan switch pada variabel CH. Jika case 1, maka akan menampilkan metode fungsi add node untuk penambahan data. Kemudian jika case 2, maka akan menjalankan metode yang kedua, yaitu untuk set data. Di sini dimasukkan untuk memasukkan data buku ke dalam variabel Bing yang bernilai integer atau yang variabel integer. Dan jika obj del not Bing sama dengan false, konsol line buku tidak ditemukan. Jika salah, maka data buku berhasil dihapus. Dan jika terbilang case 3, maka akan menampilkan data keseluruhan. Kemudian 4 ini untuk menampilkan menggunakan linear search, menampilkan data yang ingin salah satu data yang ingin Anda cari menggunakan tahun terbit. Dikasihkan not previous, current previous sama dengan current sama dengan 0. Kemudian masukkan pesan, masukkan tahun yang ingin Anda cari, kemudian disimpan dalam variabel num yang variabel integer. Kemudian convert integer 32 console return. Jika obj previous equivalent sama dengan false, maka data tidak ditemukan. Dan jika salah, maka data akan menampilkan data buku. Case 5 akan salah atau akan exit. Kemudian default akan mendapatkan pesan invalid option. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasinya. Di sini terdapat menu, yaitu add buku, delete buku, view all buku, insert over buku. Pertama saya akan menambahkan data buku. Pilih 1, masukkan nomor buku, misalkan 2. Judul buku misalkan AW. Kemudian nama pengarang misal Rizky. Tahun terbit 2019. Dan saya ingin memasukkan data buku lagi, pilih 1, kemudian buku misal 3, kemudian judul bukunya itu kemudian nama pengarangnya misalkan ada, kemudian tahun terbitnya 13. Kemudian pilih satu lagi untuk menambahkan data buku dengan 101, dan judul bukunya semi, dan nama pengarangnya puisi, dan konteksnya adalah 2015. Kemudian 1 data, kemudian 100, dan judul bukunya yaitu keyword, kemudian masukkan nama pengarang misalkan ini, kemudian tahun terbitnya adalah 2017. Kemudian saya ingin menampilkan seluruh data buku, pilih nomor 3 dan enter. Maka terdapat pilihan dan berurutan nomor buku, judul buku,
buku, nama pengarang, kemudian tahun terbit. Misal, saya ingin mendelete salah satu data, pilih nomor 2. Kemudian masukkan data buku. Di sini TL note itu ini memasukkan data pada tahun, berarti ini bernilai tahun. Masukkan tahun buku, misalkan 2015. Data buku 2015 berarti dihapus, ini masukkan tahun ya, tahun buku. Kemudian kita lihat 3, nah untuk yang nomor 15 ini kehapus. Nih. Kemudian saya ingin mencari salah satu nomor 4, dan masukkan tahun, misalkan 2013. Nah, nomor buku 103, judul buku Cinta, nama pengarang Erda, tahun terbit 2013. Kemudian exit. Selesai. Itu presentasi saya mengenai soal ujian akhir semester algoritma dan struktur data dengan tipe soal A1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.